Semangat pagi Indonesia. Video kali ini adalah edisi perdana dari Jeki Talk yang akan menampilkan kisah dari orang-orang yang bisa menginspirasi kita semua. Bintang tamu kita kali ini adalah Carolina Tang yang biasa dipanggil Carol. Beliau adalah Branch Manager Jakarta Beyond yang berhasil mencapai sebagai Branch Manager di Manulife Indonesia hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Carol mulai bergabung sebagai agen di September 2017, lalu dipromosi menjadi UM pada Agustus 2018. Kemudian dipromosi lagi menjadi BM di bulan September 2019. Di akhir tahun 2020, yang baru saja kita lalui, tim Jakarta Beyond sudah berkembang menjadi 84 orang dengan tingkat aktif rasio 38%. Selama tahun 2020, tim Jakarta Beyond berhasil merekrut 78 agen baru dan menutup tahun 2020 dengan perolehan premi hampir 6 miliar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Carol seputar bagaimana dia bisa mencapai sukses dalam kurun waktu yang relatif singkat. Tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung panggilkan Carol. Hai Carol, apa kabar? Halo, Pak JK, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Ini kita mau dengar nih cerita-cerita sukses daripada Carol ya. Boleh tahu, mengapa kok tertarik untuk masuk ke Manulife Indonesia? Tertarik masuk ke Manulife Indonesia. Sebenarnya pada awalnya ya, tentu sama saya dengan teman-teman semua. Awalnya tidak ada yang langsung mau tertarik menjadi agen Manulife. Atau agen asuransi lah, bukan Manulife maksud saya. Tapi waktu itu karena saya mau membeli asuransi, kebetulan jadi dari segi pandang, saya sebagai sudut pandang sebagai pembeli ya, sebagai klien, saya memilih produk, akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya ke Manulife. Di situ saya mencari agent Manulife, ya kan? Nah, pada saat itu tujuan saya cuma mau beli. Kebetulan saya ketemu sama orang yang mau menjelaskan produk Manulife, lalu di Manulife seperti apa, dan akhirnya saya di setengah paksa menjadi agent. Dan pastinya dengan diiming-imingin, ini lumayan loh kalau jadi agent, kan kamu juga pernah menjalankan bisnis, kalau kamu sambil jalanin bisnis ini, kamu bisa menjadi agentnya dan menjadi mendapatkan cashback. Jadi saya awalnya diiming-imingin diskon gitu. Dari keinginan membeli, kemudian ketika bertemu dengan financial planner atau agennya, itu selain ditawarkan produknya juga ditawarkan mengapa tidak bisa mendapatkan benefit kalau bergabung menjadi agen gitu ya. Tuh, awalnya saya tidak terpikir sama sekali loh, karena menurut saya pikir kalau saya jadi klien, saya punya agent. Jadi saya waktu itu tidak tahu, oh memang saya boleh ya, saya kliennya, saya agentnya. Jadi waktu itu saya cuma simpel, oh lumayan dong ya dapat diskon. Itu doang sih. Waktu memutuskan untuk bergabung kemarin, di tahun 2017 itu, saya mendapat informasi bahwa Carol ini juga menunjukkan prestasi yang bagus kan. Boleh cerita kira-kira apa prestasi penjualan pribadi daripada Carol pada saat itu? 2017 kebetulan saya join di akhir tahun ya. Jadi waktu itu saya masih oke lah, setengah-setengah hati, terus udah mau holiday mood. Nah, kebetulan saya orangnya dideketin dan terus di follow up. Lalu saya melihat peluang bisnis. Akhirnya saya merasa oke, 2018 Januari saya mau start benar-benar fokus. Di 2018 saya baru dan prestasinya ya syukur saya bisa berjualan menjadi MDRT dengan penjualan pribadi, dan di situ juga saya promosi menjadi unit manager. Oke, jadi ketika ini juga berhasil mencapai MDRT, sebuah prestasi yang mendunia ya, yang menunjukkan profesi yang diakui oleh dunia. Nah, saya mau tanya sedikit, biasanya orang yang produksinya bagus itu akan fokus pada produksi sendiri. Tetapi saya lihat justru Carol ini mengembangkan karirnya dan terus menapaki karir ke manajerial dan menjadi seorang leader. Boleh tahu nggak, mengapa mau jadi seorang leader? Setiap hari dulu setiap hari saya ke kantor, saya melihat banyak
banyak leader-leader di Manulife yang wah kayaknya enak ya kerjanya ya. Terus penghasilannya, tentunya saya melihat penghasilan juga oke. Dan karena memang saya dari dulunya memang punya business minded, jadi saya melihat ini adalah suatu peluang bisnis yang sangat bagus. Dan saya berpikir kalau saya mau bertumbuh, saya mau besar, ya tentu saya harus punya tim. Dengan tim saya baru bisa growth, ya kan? Dan di sini saya melihat adanya peluang bisnis menjadi passive income yang nantinya. Dan apalagi sekarang lebih bagus bisa dilegasikan bisnis ini. Jadi why not? Resiko sangat minimal, tapi saya bisa mendapatkan omset atau income yang sama seperti saya dulu berbisnis sendiri ya. Beda dengan bisnis sendiri, saya harus keluarin modal, harus menanggung resikonya, capeknya juga sama gitu. Ya why not gitu. Akhirnya saya coba. Dan saya melihat positifnya, yaitu saya melihat banyak leader-leader yang sukses di Manulife. Saya pengen seperti beliau. Oke, good. Jadi ingin mengembangkan lebih besar lagi karena merasa bahwa kalau sendiri mau sebesar apa, ada batasan ya. Tapi ketika kita mengembangkan tim yang besar, itu juga bisa mendapatkan income yang besar dan juga bisa diwariskan serta bisa menjadi passive income di masa akan datang ya. Good. Nah, apa nih perubahan yang dilakukan ketika Carol itu memutuskan untuk menjadi seorang leader dibandingkan ketika Carol masih sebagai seorang top producer? Perubahan ya? Ya, saya harus lebih membagi waktu ya. Karena awalnya kalau saya sebagai produser, tentu saya hanya fokus pada diri saya, perkembangan diri saya, lalu aktivitas saya juga yaitu ketemu dengan calon nasabah. Tapi begitu saya memutuskan untuk menjadi leader, berarti saya harus membagi waktu saya, satu untuk diri saya sendiri, active income, satu untuk prepare passive income saya. Lalu saya mulai membagi membagi waktu saya untuk bertemu dengan calon-calon tim saya. Training mereka, memotivasi mereka, yang saya anggap ini saya merintis usaha saya untuk dinikmatinya mungkin bukan dalam 1 tahun ini, tapi tahun depan, tahun berikutnya, dan semakin lama semakin besar. Jadi saya ibaratkan saya menganalogikan ini bisnis saya mau buka franchise. Tentunya kalau teman-teman buka franchise untuk bisnis tradisional juga memakan waktu kan? Dan biaya, kalau ini ya biayanya minimal. Berbagi lah ya, jadi waktunya harus dibagi, diprioritaskan, dan yang dulunya fokus pada penjualan pribadi, sekarang harus berbagi bagaimana mengembangkan tim, bagaimana membuat orang-orang yang bersama kita juga sukses, memfranchisekan kesuksesan kita, karena dengan sukses yang kita berikan kepada orang lain, mereka baru yakin dan lebih banyak lagi orang ingin bergabung bersama kita ya. Ya betul. Tentunya saya juga harus memberi contoh kan. Ya, ada hal yang sangat menarik nih ya. Ini ada satu fenomena yang menurut saya sangat menarik untuk kita gali. Dalam 1 tahun, Carol itu berhasil promosi dari seorang unit manager menjadi seorang branch manager. Ini bukan hal yang mudah dan ini sangat jarang terjadi ya. Dan ini menunjukkan bahwa Carol itu pasti punya strategi-strategi, punya cara-cara yang berbeda. Boleh nggak kita dikasih tahu nih apa strateginya sehingga dalam waktu 1 tahun Carol bisa menjadi seorang branch manager? Sebenarnya tidak ada strategi yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya yang penting itu kuncinya aktivitas. Ya, yaitu yang seperti saya bilang, kalau kita mau membagi waktu, misalnya hari Senin saya bagi untuk pribadi saya, hari Selasa sampai hari Kamis saya bagi ke tim. Aktivitas, ketemu, training, mengcopy paste, apalagi sekarang di Manulife kan banyak kelas-kelas yang disupport oleh Manulife. Ya kita tinggal bagi mereka, memotivasi mereka untuk ikut kelas tersebut. Lalu kita pendekatannya ya tinggal di one-on-one-nya, gathering. Otomatis kalau Bapak tanya tadi perubahan apa ya, perubahan lifestyle saya. Lifestyle saya sekarang, agent-agent saya ya menjadi teman-teman saya, partner bisnis saya. Tentunya namanya kita punya partner bisnis, kita harus sering komunikasi, sering ketemu, ya kan, gathering, itu yang saya lakukan. Selain sebagai bagian daripada tim, kita juga memperlakukan mereka seperti partner bisnis ya. Jadi seolah-olah
tidak ada gap atasan dengan bawahan, tapi lebih bagaimana kita bersama-sama membesarkan tim kita ya. Ya, dari awalnya mungkin perbedaannya adalah dari awal saya merekrut, saya sudah menanamkan bahwa ini tuh bisnis. Jangan berpikir ini tuh pekerjaan. Kalau pekerjaan mereka tugasnya ya cuman kayaknya harus marketing gitu, cari klien. Akhirnya mereka tidak growth dalam segi pemikiran mereka. Tapi kalau dari awal kita sudah menanamkan bahwa ini adalah bisnis kita masa depan, dari awal kita udah punya satu frekuensi yang sama. Itulah sebabnya kenapa selama pandemi tim saya growth sangat besar karena banyak menggunakan komisi yang diberikan oleh Manulife, yaitu yang agent get agent. Oke, luar biasa. Jadi ketika orang terdampak berat oleh pandemi, justru timnya Carol itu mendapatkan manfaat ya, bertumbuh bisnisnya ya. Oke, ya. Carol, saya yakin bahwa ini kan cerita-cerita enaknya saja ya. Wah, ini sukses menapaki menjadi branch manager, tumbuh ini, tumbuh begini, timnya bertumbuh. Boleh nggak? Apa sih tantangan yang menurut Carol paling besar ketika menjadi leader? Dan bagaimana Carol mengatasinya? Tantangan terbesar yaitu saya harus sabar. Sabar. Jadi kadang-kadang di situ tantangan saya. Saya punya tantangan yaitu saya selalu pengen membuat yang negatif menjadi positif, yang udah positif menjadi lebih positif. Nah, kalau misalnya saya sebagai financial planner, tentunya saya udah tahu diri saya. Tapi kadang-kadang saya menjadi leader, saya juga harus tahu tentang tim saya kan, tentang karakter orang tersebut. Itu menjadi tantangan saya yang akhirnya membuat pekerjaan saya di Manulife saya tidak merasa bosan. Lalu tantangan kedua adalah ya kita menemui beberapa macam karakter. Ada yang cepat, ada yang agak pelan, agak yang nakal, yang bandel, yang negatif. Nah, itu merupakan tantangan saya. Tapi akan ada kepuasan tersendiri kalau saya bisa membuat negatif menjadi positif, positif menjadi lebih positif. Ya kan? Bagaimana caranya supaya memotivasi mereka, mengajar, mentraining, membuat mereka tetap semangat, fokus, itu yang paling penting, sampai mereka pun berhasil mencapai goal mereka di Manulife. Nah, itu tantangan saya. Ya, luar biasa ya. Ternyata nggak semuanya seindah yang kita bayangkan ya. Dan banyak orang mungkin ketika menghadapi tantangan tersebut, aduh susah sekali ya. Ternyata nggak mudah mau sukses. Tapi setelah melewati itu semua, ada nggak kebahagiaan atau kepuasan nih bagi Carol sebagai seorang leader? Banyak, Pak. Pada saat agent tersebut yang tadinya dari nol, tidak pede, akhirnya jadi pede, berhasil mereka untuk langkah pertama mereka closing, mereka curhat, itu saya udah senang sekali. Ditambah mereka grow ya, dari yang menjadi UM, Rookie Bangkok dulu, Rookie Bangkok, lalu menjadi unit manager, menjadi MDRT, itu kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena saya bangga bahwa selain saya bagus, saya juga bisa membuat tim-tim saya bagus dan berhasil. Akhirnya saya merasa puas bahwa target saya sebagai manajer juga tercapai. Karena kan saya ada target saya sebagai financial planner, ada target saya juga sebagai leader. Kebahagiaan itu menjadi bertambah-tambah ketika kita berhasil membuat orang sukses ya Carol ya. Ini satu kebahagiaan sebagai seorang leader ya. Selain sukses, ada juga yang saya berhasil membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Itu yang jauh sangat membuat saya senang. Ya, selain daripada karir juga secara ekonomi ya kehidupan pribadi mereka menjadi lebih baik ya, luar biasa. Carol, saya akan coba bacakan beberapa prestasi Carol sebagai seorang leader ya. Di tahun 2018, Carol sebagai seorang leader itu berhasil mendapatkan 1 tiket untuk main conference. Berhasil memenangkan rekrutmen workshop untuk ke Melaka dan secara pribadi mencapai MDRT. Di tahun 2019, Carol mendapatkan 4 tiket untuk main conference, 2 tiket untuk mini conference dan memenangkan rekrutmen workshop ke Belitung, serta menjadi top new BM by FYP. Dan luar biasanya adalah pada tahun tersebut, Carol berhasil mencapai prestasi penjualan pribadi menjadi COT, Court of the Table. Nah di tahun 2022 yang baru lewat ini, Carol berhasil mendapatkan 2 tiket untuk main conference, 1 tiket untuk mini conference, dan berhasil memenangkan lagi rekrutmen workshop untuk Nusa Penida, dan yang luar biasa, walaupun sibuk tetap bisa mencapai level MDRT. Betul ya Carol ya? Ya, puji Tuhan, Pak.
Luar biasa. Ini ada pertanyaan saya, mungkin melihat ke depan nih. Setelah tadi Carol ada menyinggung-nyinggung mengenai legacy, ya bisa diwariskan. Itu kan harus sampai ke level sales director. Boleh nggak kita dapat bocoran nih? Kapan mau jadi sales director? Dan apa persiapan atau strategi yang sudah disiapkan untuk mencapai hal tersebut? Kalau Bapak nanya gitu ya, kalau bisa besok udah jadi SD. Ya kalau bisa, tapi sukses itu kan butuh perjuangan dan butuh waktu Justru ya. saya kan juga harus, saya tahu diri bahwa untuk menjadi sukses itu butuh perjuangan. Jadi saya memplanningkan ya sekitar 2-3 tahun lagi untuk menjadi level tertinggi, yaitu SD. Saya punya planning dan impian seperti itu. Kalau Bapak tanya bagaimana strateginya, mungkin sekarang kan saya di branch manager. Untuk menaik menjadi district manager itu saya butuh manpower yang lebih kuat, leader-leader yang lebih kuat. Jadi fokus saya untuk tahun ini adalah bagaimana saya mentraining leader saya yang awalnya mereka kan berarti UM menjadi BM. Pada saat mereka menjadi UM, mereka juga pasti seperti saya dulu, yaitu fokus juga terhadap penjualan pribadi dan belajar tim, manajemen tim. Untuk tahun kedua ini berarti mereka sudah lebih matang dalam hal manajemen tim. Jadi saya harus mentraining mereka lebih dalam, yaitu di leadership-nya. Bagaimana supaya mereka itu menjadi calon-calon leader yang lebih mandiri. Jadi saya tidak perlu sampai turun tangan sampai ke level-level agent sampai ke bawah-bawahnya. Tapi bagaimana mereka bisa menggali potensial mereka yang mereka sendiri mungkin juga tidak sadari, ternyata mereka punya potensi seperti itu. Di samping itu saya sendiri juga tentu punya PR, yaitu saya juga harus mengupgrade diri saya. Jadi saya juga sekarang juga ikut pelatihan-pelatihan, baca buku untuk mengupgrade diri saya menjadi leader yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi kita semua nggak pernah ada yang namanya berhenti belajar. Jangan cuma sampai di branch manager udah lalu tidak mengupgrade diri. Nah, itu program saya ke depan ya. Saya doakan ya dan saya tunggu kabar baiknya dalam 2-3 tahun ke depan. Carol sudah mencapai sales director dan saya setuju sekali dengan tadi yang dikatakan bahwa selain kita mengembangkan orang, kita sendiri harus mengembangkan diri kita. Never stop learning, karena kita terus harus belajar. Karena ketika orang-orang yang kita pimpin menjadi semakin baik, kita harus menjadi semakin baik supaya tidak terjadi ketimpangan ya. Dan ini satu prinsip yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang leader, bahwa dia sendiri harus berkembang. Bagaimana dia membawa orang berkembang kalau dia sendiri tidak berkembang? Itu prinsip yang menurut saya sangat penting ya. Luar biasa sekali Carol, saya sangat terinspirasi dalam bincang-bincang kita beberapa menit ini. Nah, boleh nggak sebelum kita tutup, apa pesan Carol untuk teman-teman di seluruh Indonesia ini? Pesan ya, saya sih tidak berani sampai pesan gimana. Cuman prinsip saya adalah activity is the key. Tidak akan ada perkembangan atau pertumbuhan tanpa aktivitas. Baik itu aktivitas dalam penjualan, kalau saya mau jadi sales producer, atau saya sebagai leader yaitu aktivitas merekrut. Setiap hari saya mengisi hari-hari saya dengan aktivitas. Hampir bisa dibilang aktivitas saya semua berhubungan dengan Manulife, dengan agent-agent saya. Kalau nggak ketemu agent, ketemu calon nasabah, ketemu teman yang nantinya bisa kita gali gitu ya untuk menjadi hubungannya seperti apa, partner bisnis, itu aktivitas. Aktivitas is the key. Itu saja sih sebenarnya Pak. Simple kalau di bisnis ini sebenarnya simple, cuma aktivitas kuncinya. Terima kasih Carol, terima kasih sahabat-sahabat seluruh Indonesia. Kita sudah melihat bahwa Carol menapaki suksesnya dalam waktu yang singkat. Tetapi kita juga tahu bahwa semua itu tidak datang dengan tiba-tiba dan dengan sangat mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan harus dihadapi, banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, dan ada prinsip bagus daripada Carol adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Tidak pernah berhenti untuk mengembangkan diri. Dan kunci sukses menurut Carol adalah aktivitas. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus tetap bisa menjaga aktivitas yang produktif, aktivitas yang bisa membawa hasil.
Karena aktivitas saja tidak terarah dan tidak terukur, yang tidak membawa kita kepada goal kita, akan sia-sia saja. Terima kasih seluruh sahabat Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih Carol atas kesempatannya. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Bye-bye.